Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala hawla wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. La ilaha illallah la ma'buda illallah La ilaha illallah La mawjuda illallah La ilaha illallah La maqluba illallah La ilaha illallah La maqsuda illallah. Bismillah tawakkalna ala Allah la hawla wa la quwwata illa billah. Astaghfirullahalazim 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 wa atubu ilaih. Amma ba'd. Ibadallah, usikum jami'an wa nafsi bitaqwallah wa bi ta'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqad amarna Allah subhanahu wa ta'ala bitaqwa. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala aidan wa takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil Walhamdulillahi rabbil. Yang kami hormati para alimul ulama, para kiai, para ustad, para ajengan anu nampak hadir, terutama anu di sesepuhan upanggarsana ajengan sinso sareng rengrenganan. Anu mudah-mudahan para ustaz, para kiai, para ajengan, para asatid selalu mendapat keberkahan istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Diberkahi setiap langkah perjuangan dakwahnya, hisbah jihadnya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga mereka bisa tampil ke depan membawa umat kepada jalan yang benar untuk mencapai ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati aparatur pemerintah
dari atasan sampai bawahan. Semoga selalu kita doakan para pemimpin kita, aparatur pemerintah kita baik sipil ataupun TNI, selalu mendapat taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, sehingga pimpinan kita, pemerintahan kita dari bawahan sampai atasan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dengan taufik dan hidayahnya, sehingga mereka semua tampil ke depan menjadi aparatur pemerintah yang amanah, yang selalu menjaga rakyatnya, yang selalu berada dalam menjalankan roda pemerintahan dengan keadilan sesuai dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang kami hormati para orang tua dan semua tokoh yang nampak hadir dalam acara maulid ini. Yang paling utama, penghormatan yang istimewa kami sampaikan kepada seluruh muslimin wal muslimat rahimakumullah. Semoga kumpul kita semua di tempat ini menjadi wasilah turunnya keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak bubar kita dari tempat ini, seluruh dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dijadikan anak-anak atau orang-orang yang saleh dan salihah. Semoga setiap permasalahan terdapat diantisipasi dan ada jalan keluar. Yang terakhir, semoga bubarnya kita dari sini sehingga di hadapan Allah Subhanahu wa taala mendapat maghfirah dan akhirnya menghadap Allah Subhanahu wa taala husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Ahibail kiram, kita berkumpul di tempat yang mulia ini, di suatu majlis, di suatu mushola. Tiada lain dan tiada bukan tujuan kita semua, sesuai yang diungkapkan tadi oleh prakata panitia, bahwa tujuan kita ke sini adalah tasyakur bini'am kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, membuktikan rasa cinta dan mahabbah kita kepada Allah dan Rasulnya, sehingga mudah-mudahan dengan syukur binikmat kita, iman, Islam dan ihsan, sehingga kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Di hadapan Allah Subhanahu wa taala kita termasuk orang yang mukmin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sehingga kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala termasuk orang yang muslim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sehingga kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala termasuk orang yang muhsin, yang ihsan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dipenuhi dengan rasa ikhlas. Amin ya Allah ya rabbal ahibail kiram. Kalau kita berbicara tentang syukur nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala, jelas yang dikatakan para ulama, artinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur abdi jami'a ma'an amallah ila ma khuliqa li'ajli, yaitu mentasarrufkan, menjalankan segala bentuk kenikmatan daripada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah kita bersyukur. Kalau di lisan kita mengatakan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi semua nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik nikmat zahir ataupun nikmat batin, tapi tidak dilaksanakan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak dilaksanakan untuk berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak dilaksanakan sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka kita dusta mengatakan kita bersyukur kepada Allah. Sampai di sini dapat dimengerti atau tidak? Dapat dimengerti atau tidak? Ahibail kiram, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi kenikmatan zahir, kita dari rumahnya masing-masing berjalan
ke tempat yang mulia ini atas dasar dorongan keimanan kita, keislaman kita, keisanan kita. Maka ini semua adalah bentuk daripada syukur nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaki dilangkahkan ke tempat yang taat itu adalah bersyukur. Tangan dipakai kepada yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah bersyukur. Mata kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pandangannya, dilihatkan kepada perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ke jalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semua fasilitas dari kepala sampai kaki semua adalah kenikmatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Siap kita bersyukur? Siap? Siap kita bersyukur? Siap kita bersyukur? Takbir. Ahibahil kiram. Jadi mana bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Segala kenikmatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala dijalankan kepada yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Pada saat malam hari ini kita berkumpul di tempat yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tempat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu masjid, mushola ataupun langgar. Ini adalah bentuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata Allah Subhanahu wa taala, wa in ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Seandainya kalian semua bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, la azidannakum, kami yakin akan menambah kenikmatan tersebut. Tetapi wala in kafartum inna azabi lasyadid, seandainya antum semua, kamu semua, kata Allah Subhanahu wa taala, kufur kepada nikmat yang diberikan oleh kami, inna azabi lasyadid, sesungguhnya siksaku sangat pedih. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bersyukur dalam tempat ini, dari awal acara kita semua berpartisipasi. Pertama, dari musyawarah untuk terlaksananya kegiatan malam ini, ada yang menyumbangkan hartanya, ada yang menyumbangkan tenaganya, ada yang menyumbangkan pikirannya, dan segala bentuk kenikmatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala difokuskan untuk terlaksananya ini acara. Semoga ini adalah sebuah bentuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan kita akan ditambah. Alhamdulillah. Ahibahil kiram, tapi ingat, tatkala kenikmatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, kita punya kaki dijalankan kepada yang dimaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, mata kita dipakai memandang kepada yang lain haknya, tangan kita dipakai kepada yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah bentuk pengingkaran daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan semua fasilitas di alam dunia ini, diberikan kepada seluruh manusia, bahkan seluruh makhluk tunduk kepada manusia. Kita diberikan fasilitas, hartanya diberikan, anaknya diberikan, mobilnya diberikan, uangnya dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah kita berkasab. Tapi ini semua adalah untuk dipertanyakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ingat, ahibahil kiram, sekecil apapun harta kita, sekecil apapun ilmu kita, sekecil apapun pengetahuan kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang sia-sia, nanti akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anu gaduh harta bakal ditanya, di mana jeung dipake naon? Anu boga ilmu bakal ditanya, ilmuna diamalkeun atau napi henteu. Anu boga bana nya kitu deui di mana?
yang dibagi ke mana turun urang ku Allah subhanahu wa ta'ala diamanahan putra urang sadayana apakah kurang dididik karena keislaman atau nabi henteu. Itu semua adalah amanat daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Tatkala amanah diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang kata tadi itu adalah daripada kenikmatan daripada Allah subhanahu wa ta'ala diamanahkan kepada kita, tentunya pas itu amanah akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala apakah kita bisa mengemban amanah. Kiai ditanya amanah ilmunya, ustaz begitu pun, orang yang kaya begitu pun, pemerintahan akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu semua adalah karunia daripada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada yang sia-sia, pasti akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kira-kira sampai di sini dapat dipahami? Kira-kira sampai di sini dapat dipahami? Insya Allah. Ahibail kiram, yang kedua tadi yang disebutkan oleh sesepuh kita, bahkan kita di sini, adalah ciri mahabbah kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekaligus kita mahabbah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena di dalam Al-Quran ada ayat selalu yang bergandengan, tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Di antaranya mahabbah kepada Allah tidak sah kalau tidak mahabbah kepada Rasulullah. Kita melaksanakan sholat tidak sah sholatnya kalau kita tidak mengeluarkan zakat. Kita menghormati Allah, ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala tidak sah kalau kita tidak birrul walidain. Artinya Allah tegas, kalau kita mahabbah kepada Rasulullah itu adalah bentuk mahabbah kita juga kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena tanda mahabbah kepada Allah, kita wajib juga mahabbah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman dengan tegas, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan Muhammad, katakan hei Nabi, in kuntum, kalau bukti antum semua tuhibbunallaha, mencintai kepada Allah subhanahu wa ta'ala, fattabi'uni, kata Rasul ikuti ajarannya, yaghfir lakum dzunubakum, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu sekalian, wallahu ghafurur rahim, dan Allah maha pengampun dan maha asih. Alhamdulillah. Ahibail kiram, kita melaksanakan perayaan di malam ini adalah bentuk mahabbah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mahabbah kita ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni dengan acara maulid ini adalah bentuk daripada mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dalam acara maulid ini pasti akan digelar tabligh akbar, tausiah Islamiyah, disampaikan hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala yang dibawa oleh baginda tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita wajib mengikutinya. Artinya maulid, ayat menyebutkan maulid, ayat menyebutkan muludan kembaik, walada yalidu maulidan bahwa walidun wadaka mauludun lid la talid maulidun maulidun miladun. Lamun disebutkan masdar berenang eta kelahiran, lamun disimakul mauludan anu dilahirkeun, lamun maulidun waktu jeung tempat dilahirkan. Malam ini malam tanggal 3 Rabiul Awal adalah bulan yang mulia, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada bulan Maulid tanggal 12. Kita menyambut kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pernah ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, kenapa baginda melaksanakan puasa di hari Senin?" Sampai 3 kali para sahabat menanya kepada ya Rasulullah, kenapa baginda melaksanakan puasa di bulan Ramadan? Sampai 3 kali, maka Rasulullah
Rasulullah SAW menjawab, karena hari ini adalah hari kelahiranku. Maka Rasulullah SAW memperingati kelahirannya sendiri dengan melaksanakan puasa. Puasa itu adalah salah satu bentuk daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah melaksanakan puasa di hari kelahirannya. Ini bukti bahkan Rasulullah memperingati hari kelahirannya. Maka ini menambah kepada kaum-kaum yang mana mereka selalu membid'ahkan maulid, selalu memungkaratkan maulid. Kita Ahlussunnah wal Jamaah punya dalil secara hadis yang sahih, bahkan Rasulullah SAW melaksanakan peringatan maulid tersebut dengan bentuk puasa. Saya ingin bertanya kepada ibu-ibu dan bapak ibu, ayah di tengah ibu, ibu kadang ta ibu katingal ke wah sholat tubuh kapayun gak upami kapayun mah katingal kasepna pasti merasa serentakna kastingal sesemuarna itu aing mah kadohung hina teu kahareup sugan teh balik nanti balik kieu euy keun bae lah cenah make sound system ieu kadang ieu ari pas begini ngandengi balik bogorokan aing hayang kahareup tapi da geus tanggung di dieu kahareup cenah era teu kudu era ibadah leres ibadah erantong ibu ayah ibu anu di tawa ayah anu di lebak ayah ayo kadian tuh ibu alim biar nyabunya gane ada iya Rasulullah Muhammad SAW memperingati hari kelahirannya dengan berpuasa. Artinya puasa itu adalah salah satu bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka malam ini kita berkumpul di tempat yang mulia di mushola kiamat jeblakeun di dieu ye kana apaleun ye masyarakat teh apaleun mushola sorangan. Mushola tempat salat, tempat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita berkumpul, yang jauh mendekat, yang dekat merapat, maka ini adalah bentuk daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi dibacakan Al-Qur'an, dibacakan manaqib para aulia Allah Subhanahu wa taala, dibacakan kita sholawat, dibacakan dan yang lain-lainnya. Ini adalah bentuk daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lamun urang ngalaksanakeun peringatan Maulid dan ieu diisi ku pangajian, tausiah, maca Al-Qur'an, maca sholawat, kira-kira saya atau Nabi awon? Saya atau Nabi awon? Saya atau Nabi awon? Maca Qur'an di marentah teu, maca sholawat di marentah teu, itikaf di marentah teu, diberi segala bentuk yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita berkumpul, bermuajahah, membaca salawat, membaca Al-Quran, yang di dalam kita itikaf, yang di luar, yang jauh mendengarkan tausiah ini adalah bentuk daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas kalau ibadah ini akan menjadi wasilah, akan menjadi asbab kita mendapat pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Itu Pak, itu adalah hadis mana cenah Ahlussunnah wal Jamaah ngabogaan dalil ngalaksanakeun maulidan wa ma babima qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi falyafrahu. Dalil Al-Qur'an, qul katakan wahai Rasul, qul katakan wahai Nabi, bifadlillahi wa birahmatihi falyafrahu wa bidzalika falyafrahu. Lamun cek sunama bejakeun ku anjeun Rasul, bejakeun ku anjeun Nabi, bifadlillahi wa birahmatihi, kalawan karunia Allah Subhanahu wa taala jeung rahmatna Allah Subhanahu wa taala, fa bidzalika kusabab karunia Allah Subhanahu wa taala, kusabab rahmat Allah Subhanahu wa taala, falyafrahu, maka kita semua wajib untuk bergembira. Nah ajalah Ustaz tanyakeun eta ayat qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Rasul piwarang ngadugikeun kalawan karunia Allah Subhanahu wa taala,
kalawan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala pabizalika falyafrahu rahmatin karunia Allah kurang kudukungan mana sambungkan dari jeung ayat inna arsalnaka rahmatan lil alamin inna sesungguhnya kami Allah yang agung arsalnaka telah mengutus kamu Rasul rahmatan karena menjadi rahmat lil alamin kepada seluruh alam. Ayat pertama ketikanya mengatakan kita sebagai umat muslim harus bergembira daripada anugerah Allah subhanahu wa ta'ala. Kumpul ini adalah anugerah daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Ngumpul ijtima berjamaah itu adalah karunia daripada Allah subhanahu wa ta'ala dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab mual ayat urang berangkat ka dieu lamun rahmat daripada Allah subhanahu wa ta'ala dikaitkan di ayat kedua inna arsalnaka rahmatan lil alamin. Allah mengutus Rasulullah Muhammad SAW adalah rahmat bagi seluruh alam. Artinya kita wajib bergembira dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari petikan dua ayat ini adalah dalil Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan ilmu yang mumpuni, dengan penjelasan yang jelas-jelasnya. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah mempunyai dalil untuk Al-Qur'an perayaan Maulid Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu kita wajib bergembira atas karunia dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala karena Rasulullah adalah diutus sebagai rahmatan lil alamin. Si murid rek naros ka ibu salah ada itu dengar ibu neng tekadeng seneng nama era neng kadigira neng diharap aja laskar karasep nih gara rantang gitu tapi bukan mengutan gitu hari ustad dan kokoro kanai laskar mengutan balik tau kita urang sadayana ngabogaan dalil ngalaksanakeun maulidan dari Allah subhanahu wa ta'ala sabab Allah subhanahu wa ta'ala urang bingah teu aya di dieu bingah mana maulidan jeung nonton korset mulai kain dibauk ya Tuhan batu kudu disunahkeun nya cing bungah mana lamun teu mah urang bungah mana diutus Rasulullah jeung bungah harta bungah dengan adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak tiasa calik di dia, ibu tiasa calik di dia, santrina ngaraji di pondok barudakna sakola jeung kalawan aman tuluy urang bisa kasab anu halal terus kiai bisa menyampaikan ilmunya itu adalah pangkat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena tanpa diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mungkin kita bisa bertemu di tempat yang mulia ini, tidak mungkin kita bisa mendapatkan iman dan Islam daripada Allah subhanahu wa ta'ala karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasitatul uzma pelantaran yang paling terbesar yaitu sampai kenikmatan iman dan Islam kepada kita. Betul apa betul? Betul apa laras? Laras apa